Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwaranas dengan NIM 19531025. Saya dari kelompok 8. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian saling tolong-menolong atau saling membantu. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain dan tidak bisa hidup secara individu. Sebagai makhluk sosial, hendaknya manusia saling tolong-menolong satu sama lain dan mengadakan interaksi dengan orang lain untuk bertukar pikiran serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sering terlihat langsung di kalangan masyarakat seperti kerja bakti atau memberi bantuan baik berupa barang maupun jasa pada orang yang sangat membutuhkan. Memberikan bantuan keuntungan pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perilaku saling tolong-menolong merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia meskipun dalam kadar yang berbeda. Manusia didorong oleh motivasi sosial, bukan dorongan seksual. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan lemah secara fisik, maka setidaknya memerlukan bantuan orang lain untuk bergantung dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku tolong-menolong sering dikenal perilaku prososial, dapat diartikan juga sebagai segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Secara umum, istilah ini diaplikasikan pada tindakan yang tidak menyediakan keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan bukan mengandung derajat risiko tertentu. Perilaku prososial adalah kategori yang lebih luas. Ia mencakup pada setiap tindakan yang membantu atau mendorong rancangan untuk membantu orang lain terlepas dari motif si penolong. Pengertian tolong-menolong secara bahasa dan istilah. Dalam Kamus Besar Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban atau kesukaran atau penderitaan orang lain. Membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat membantu berupa tenaga, waktu, ataupun dana. Sedangkan dalam bahasa Arab, mengutip Kamus Al-Munawir, kata menolong disebut dengan istilah ta'awun yang berarti tolong-menolong, gotong royong, membantu sesama manusia. Tolong-menolong menurut para ahli. Saling membantu menurut para ahli. Menurut Dovidio dan Fenner pada tahun 2001, menolong adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan risiko kepada si penolong. Menurut Stoff pada tahun 1978 dan Wispo pada tahun 1972, perilaku menolong adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi orang lain daripada terhadap diri sendiri. Tolong-menolong dalam Islam atau saling membantu dalam Islam. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini lantaran secara langsung Allah Subhanahu wa taala mengamatkan dalam dalil Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Salah satu prinsip dalam asuransi syariah adalah ta'awun. Ta'awun berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tolong-menolong. Menurut istilah dalam akidah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa.
dan tidak ada tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran atau keburukan. Oleh karena itu, sifat ta'awun atau tolong-menolong merupakan akhlak terpuji dalam agama Islam. Dari prinsip ta'awun dalam asuransi syariah, pada dasarnya di antara para peserta yang di awal sudah memiliki niat untuk tolong-menolong. Tolong-menolong terhadap sesama manusia atau sesama saudara. Perintah tolong-menolong dalam agama ini kerap dipresentasikan dalam aksi kepedulian sesama manusia. Tak sedikit misalnya di Indonesia hadirnya lembaga filantropi juga diusung oleh semangat kepedulian dan sikap saling membantu yang tinggi. Contoh tolong-menolong terhadap sesama manusia atau sesama saudara, yaitu budidaya gotong royong, turun serta mengeluarkan bantuan tolong-menolong kepada sesama bukan hanya bisa dilakukan dengan memberi benda atau harta, tetapi juga dapat dilakukan seperti memberi waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Contoh sikap tolong-menolong terhadap saudara, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi, tidak suka bertengkar dengan kakak maupun adik, bermain bersama kakak dan adik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.